Pengamanan KTT G20 tidak hanya dilakukan di darat, pengamanan juga dilakukan di laut. 14 perang disiagakan, maksud kami 14 kapal perang disiagakan untuk pengamanan di perairan sekitar Hotel Apurva Kempinski, tempat lokasi pertemuan. Komando Armada 2 mengerahkan sedikitnya 14 kapal perang lengkap dengan persenjataannya. Kapal perang itu disiagakan di lokasi pertemuan para delegasi G20. Nantinya, kapal perang milik TNI AL ini akan ditugaskan untuk mengevakuasi dan menyelamatkan para delegasi jika terjadi sesuatu yang mengancam para delegasi yang hadir. Ya, jelang KTT G20 di Bali, sejumlah persiapan hampir rampung dilakukan. Salah satunya penjagaan dan keamanan selama penyelenggaraan acara. Untuk mengetahui informasi terbaru, berikut wawancara reporter kami Yasin Idris dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Berikut ini. Pernyataan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sekitar pukul 4 Awita tadi menyatakan untuk persiapan ini sudah sampai 99%. Hal itu juga yang dia sampaikan kepada Presiden. Nah, terutama dari rangkaian G20 ini tidak kalah. Dan yang paling penting juga adalah masalah keamanan. Karena ini kita akan menyambut delegasi-delegasi, pimpinan-pimpinan negara. Dan saat ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbincang langsung dengan Kepala Keamanan Negara kita, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pak Jenderal, terima kasih waktunya untuk pemirsa TV One, Pak. Iya, sama-sama Mas Yasin. Pak Jenderal, ini kalau kita lihat tadi Pak Luhut sudah menyampaikan bahkan 100% kalau dia sendiri meyakini. Sepakat nggak Pak dengan pernyataan Pak Luhut? Sepakat, kita cuma konservatif aja 99%. Karena kan sebetulnya semua kekuatan kita, personel, alutsista, material, semua sudah berada di sini sejak tanggal 7. Jadi ya sekarang ini penyempurnaan saja, relokasi sedikit, kemudian penghalusan pemahaman dari tiap-tiap personelnya gitulah. Ya. Oke. Pak Jenderal, ini kan pemirsa TV One dapat kesempatan untuk melihat comment center yang di sini pemirsa kurang lebih ada puluhan monitor yang sudah memantau baik itu titik-titik paling strategis sampai dengan jalanan Pak Jenderal ya. Mungkin kita bisa ajak pemirsa TV One untuk melihat Pak Jenderal titik-titik mana saja yang sudah dipantau secara mendalam tentunya Pak ya. Jadi umumnya dulu nih Mas ya. Kita punya kemampuan untuk melihat pergerakan pesawat, semua pesawat. Nah, jadi ada layarnya yang mana kita bisa lihat, walaupun sifatnya data. Nah, kita juga bisa melihat pergerakan semua kapal, kapal yang ada di sekitar kita selama mereka menggunakan AIS atau Automated Identification System ya. Nah, itu yang di laut, kapal. Tadi aset udara, pesawat. Kita juga punya CCTV di 137 titik nih. Kita yang install sendiri, CCTV-nya sudah yang PTZ, artinya yang kita zoom in, zoom out, kemudian toleh kiri kanan, atas, bawah itu semua bisa. Nah terus kita juga punya mata di udara. Nah ini punya mata di udara, mau siang, mau malam, pagi, sehingga mana titik manapun yang menjadi perhatian kita bisa langsung lihat. Kalau tadi kan lihat dalam bentuk data, kalau ini benar-benar dalam bentuk video, feed gitu ya. Dan real Pak ya? Itu real time, karena memang pesawat kita ada di udara. Pak Jenderal, ini mungkin kalau kita lihat di monitor juga pemirsa, itu sudah ada ballroom utama Pak ya, buat nanti pertemuan 20 kepala negara. Betul, Candi Ballroom. Candi Ballroom. Iya. Terus ini adalah di lobi belakang, misalnya kita buktikan aja nih di lobi belakang Apurva Kempinski, kita ingin lihat wajah orang. Nah, yang ini coba zoom in sekarang, zoom in sampai maksimal. Kita ingin lihat nih wajahnya terus maksimal, terus lagi sudah pol. Nah, jadi kan kita bisa melihat di titik-titik yang kita kendaki ini semaksimal mungkin. Jelas itu terlihat, makin lama makin jelas wajahnya. Nah itu sebagai contoh. Dan di semua titik yang kita pasang sendiri, 137, kita punya kemampuan untuk melakukan zoom in ini sedekat mungkin lah. Canggih ya, takjub Pak Jenderal. Kemudian titik lainnya yang mungkin di outdoor seperti apa Pak Jenderal? Mungkin di GWK dan juga di Taman Mangrove yang juga didatangi Betul. Kepala negara. Yang ini adalah GWK nih Mas, coba yang
bisa ini diperlihatkan. Ini adalah titik drop off. Para kepala negara nanti drop off-nya di sini. Kemudian yang ini adalah tempat foto ops. Seluruh kepala negara ada event di sana, medianya di sini sehingga semua bisa terlihat para peserta atau hadirin dari G20. Kemudian pada saat para kepala negara meninjau hutan mangrove, itu ini tracknya nih. Ini tracknya ini dibuat khusus untuk para kepala negara itu. Berarti Satgas Pasukan Khusus total ada berapa Pak Andika? Satgas pasukan khusus kita total ada sekitar 280. Ya. Banyak ya? Ya, karena selain yang stasioner, kita tempatkan secara stasioner, ada juga yang sifatnya mobile kan. Nah, ini adalah ini Apurva Mas ya. Ini jalan utama, jalan masuk, dan ini hotelnya sampai dengan pantai. Nah, di sini kita gelar seperti ini. Candi Ballroom di sini Mas. Ini tempat leaders meetingnya di sini. Tempat utamanya. Terus leaders akan makan siang tuh di sini. Ini titik makan siangnya di sini. Nah, jadi kita sudah gelar seperti Mas lihat, kita punya 3 titik sniper. Di sini, di sini, di sini. Masing-masing titik dengan 2 personel. Kemudian kekuatan pasukan khusus kita seandainya dibutuhkan, kita tempatkan di sini. Memang tidak bisa terlalu dekat karena akan mengganggu rangkaian nanti. Ini pun terlihat kok dari jalan. Di sini sendiri ada 52 orang pasukan khusus beserta pelengkapan dan kendaraan yang diperlukan. Di antaranya berlapis baja. Nah, kemudian di sini lebih dekat dengan tempat makan siang, ini juga kita standby-kan pasukan yang siap bergerak. Sejumlah 20 orang. Baik Pak Andika, terima kasih banyak waktunya untuk pemirsa TV One sudah menunjukkan kesiapan untuk jelang pagelaran G20. Tentunya kita mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh Panglima TNI bersama dengan prajuritnya yang cukup sistematis. Kalau kita lihat teknologinya juga sudah canggih-canggih semua. Tentu saya sendiri pribadi sangat bangga menjadi warga negara Indonesia yang bisa mendatangkan puluhan kepala negara.